Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman, kali ini sharing video saya agak sedikit berbeda. Biasanya saya ngomongin tentang gadget, tentang sepeda motor, tentang saat saya traveling. Kali ini saya ingin sharing pengalaman saya sebagai orang Indonesia yang berdomisili di Kuala Lumpur. Video tentang pengalaman saya di Kuala Lumpur akan saya bagi menjadi 3 video yang terpisah. Ini adalah video pertama. Check it out. Sekitar sebulan setelah saya sampai di Kuala Lumpur, seorang teman orang Malaysia mengatakan kepada saya, "Kamu, saya jemput ke rumah besok jam 11 pagi." Setelah itu saya bilang, "Oke, terima kasih," gitu. Saya nggak tahu kenapa dia mau menjemput saya begitu ya. Tapi ya udahlah, saya bilang, "Oke, terima kasih, saya standby." Kemudian besoknya saya tunggu jam 11, dia belum muncul. Saya tunggu jam 11:04, dia belum muncul juga. Sekitar jam setengah 12, kawan saya yang orang Malaysia ini menelpon saya. Dia bertanya kepada saya, "Mana kamu? Kok belum sampai? Saya kan jemput kamu ke rumah jam 11." Terus saya ngomong, "Loh, iya, saya menunggu kamu di rumah jam 11. Kok belum muncul juga?" Saya juga bertanya seperti itu. Kemudian dia bilang, "Iya, ini saya tunggu kamu di rumah," gitu. Jam 11, dari jam 11 ini saya sudah tunggu kamu. Kemudian akhirnya untuk menjernihkan suasana, akhirnya saya tanya ke dia dalam bahasa Inggris. "Oke, hold on, wait a minute. What do you mean of menjemput here?" Karena teman saya itu ngomong menjemput itu dalam bahasa Melayu. Kemudian dia menjawab saya dalam bahasa Inggris juga. "What I mean is menjemput adalah to invite." To invite, mengundang dalam bahasa Indonesia. Jadi ini pengalaman pertama kali saya di misinterpretasi tentang maksud kata. Jadi katanya yang sama. Jadi kata menjemput itu dikenal di Indonesia dan kata menjemput itu juga dikenal di Malaysia. Tapi artinya sangat-sangat berbeda. Jadi kalau di Malaysia, begitu orang mengatakan saya menjemput kamu, itu artinya saya mengundang kamu dalam bahasa Indonesia. Jadi memang ada perbedaan yang sangat signifikan ya antara maksud menjemput di dalam bahasa Indonesia dengan di dalam bahasa Malaysia. Kalau di dalam bahasa Indonesia, kalau ada satu kalimat saya menjemput kamu, berarti saya sebagai subjek bergerak mendekati objek, yaitu kamu. Jadi saya menjemput kamu. Tapi kalau dalam bahasa Malaysia, yang dimaksud dengan saya menjemput kamu adalah objek yang bergerak mendekati subjek. Di mana dalam bahasa Malaysia disebut saya menjemput kamu, berarti kamu yang sebagai objek bergerak mendekati subjek. Itu pengalaman saya yang betul-betul menurut saya itu saya malu tapi sekaligus ngakak, dan teman saya yang orang Malaysia itu juga minta maaf, saya juga minta maaf karena saya datangnya terlambat gitu. Dia juga minta maaf karena terjadi kesalahpahaman walaupun menggunakan kata yang sama, yaitu menjemput. Itu pengalaman pertama. Pengalaman kedua ini itu lebih ke arah personal saya, jadi lebih ke arah membuat saya jadi cengengesan sendiri gitu. Jadi saya pergi ke suatu tempat begitu ya, di mana itu daerah yang memang spesial, jadi daerah yang hanya orang-orang tertentu aja yang bisa masuk. Kemudian saya ada melihat di salah satu pintu itu ada kayak signboard atau tanda gitu ya. Tulisan di stikernya di pintu itu adalah kaki tangan sahaja. Oke. Untuk teman-teman di Indonesia, di Malaysia kalau mau ngomong saja itu adalah sahaja. Jadi ada HA-nya.
Jadi bukan saja, di Malaysia itu ada sahaja. Nah, begitu saya melihat signboard kaki tangan saja, saya melihat, loh, ini maksudnya apa? Apakah kaki dengan tangan aja, badan nggak boleh masuk gitu? Kemudian saya tanya ke teman saya yang orang Malaysia, saya tanya, ini dalam bahasa Inggrisnya apa? Dia menjawab bahwa authorized only atau employees only gitu. Jadi kalau maksudnya itu dalam bahasa Indonesia itu hanya pegawai atau karyawan aja yang bisa ngelewatin pintu ini begitu. Jadi maksudnya kaki tangan saja itu, kaki tangan itu adalah karyawan atau employee ya, atau pekerja gitu. Itu pengalaman yang saya tidak bisa lupakan, teman-teman. Baik, apa lagi ya? Nah, ini yang lucu lagi nih. Yang lucu lagi nih, setelah saya 2 bulan di Kuala Lumpur, kemudian saya waktu itu sedang mau ada meeting, dan saya waktu itu bisa agak santai dikit, dan waktu itu pakaian saya agak necis, ya udah saya pakai taksi lah begitu ya. Nggak lama sebelum sampai ke tujuan saya, jadi tujuan saya itu ada di sebelah kanan. Kita kan datang dari sebelah kiri ya, jadi di Malaysia, di Indonesia tuh sama. Kalau kita pakai kendaraan itu setir sebelah kanan, berjalan di sebelah kiri. Kemudian si sopir taksinya bilang gini, saya mau pusing di depan. Waktu itu saya bilang, kamu kalau pusing minum obat. Tapi dalam hati saya juga, maksudnya saya mau pusing di depan. Jadi maksudnya apakah pusing itu dia bisa merencanakan untuk pusing gitu? Terus dia bisa tahu bahwa selain dia bisa merencanakan untuk mengalami pusing, dia juga bisa mengatakan bahwa oh di depan nanti saya akan pusing gitu. Jadi kepada teman-teman Indonesia, yang dimaksud oleh si sopir taksi itu, pusing itu adalah putar balik ya, atau dalam bahasa Inggrisnya U-turn. Jadi saya begitu si sopir taksinya ngomong pusing, terus saya bilang pusing apa maksudnya pusing ini. Kemudian setelah itu begitu dia putar balik, oh pusing itu maksudnya bikin U-turn, ya Allah. Jadi tuh kepada teman-teman orang Indonesia yang mau datang ke Malaysia, atau teman-teman Malaysia yang mau datang ke Indonesia, tolong ya perhatikan beberapa kalimat, beberapa perkataan ini, itu bisa memberikan makna yang sangat berbeda. Baik teman-teman, ini adalah video pertama dari 3 video tentang pengalaman saya saat berinteraksi dengan teman-teman di Malaysia. Bye-bye.